Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk di siang ini akan saya kupas tuntas PP. PP akan menuju Rp1. Saya yakin akan menuju ke sana dan akan masuk top CMC 10. Hari ini aja PP diborong paus BlackRock sampai 17 triliun. Ini sangat menarik, sudah menjadi koin blue chip, menjadi koin yang sudah elit. Dan sebelum terbang lebih jauh lagi yang mau serok ya, ini hanya memberikan info-info saja sebatas yang saya tahu. Semua keputusan kalian sendiri. Saya ingatkan, dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan beneran, bisa gagal total. Jadi semua risiko ditanggung penumpang ya. Kemudian secara fundament yang menarik untuk PP ini, sebelum saya bahas yang lebih lanjut, PP ini adalah koin yang pertama desentralis. Mas Bro baru pertama melihat ada meme koin yang desentralis. Pantesan GZ betul-betul memborong banyak koin PP. Dan kesepakatan harga sekarang sudah kesepakatan dengan GZ. Jadi harga itu mereka setel, mereka kontrol. Holder PP harap bersabar kalau ingin cuan besar. Jadi mereka setel. Kalau dia mau setel di harga Rp5, bisa di setel Rp5. Mereka tergantung kesepakatan ya. Jadi kalian yang long invest sabar. Sebetulnya untuk swing di PP itu sangat enak sekali. Ketika kemarin turun di harga pas turun bawah, sekarang sudah jual. Kok tipis Mas Bro? Ya 10%, 5% itu untuk trade itu ya udah besar ya. Kalau ingin cuan berkali-kali lipat namanya long invest. Jadi trade itu yang penting analisanya tepat, kondisinya akan naik. Begitu kuantitas modal yang dibesarin ya. Kalau mau trade kok untungnya ribuan persen, yang ngetrade baby ngepet, bukan ngetrade kripto. Kripto itu kan karakter orang, psikis orang di seluruh dunia banyak sekali kan, berbeda-beda karakternya, keinginannya, ingin TP di harga sekian. Kalian TP di harga sekian, yang trade ya diambil dulu yang cuan tipis modal besar, itu begitu ya. Untuk supportnya PP ada ini nih, support untuk support PP ada di 0,001344. kalian bisa masuk, itu adalah area support uji ulang. Kemudian support kuatnya di 0,001293 kalau bisa ke situ. Tapi kalau demandnya kuat begini ya nggak akan turun ke situ kawan ya. Jadi PP ini ada yang borong sampai 7 triliun. Ini sangat besar. Harga yang diperkirakan nanti dalam waktu dekat ini sampai 0,003950. Jadi artinya lebih tinggi daripada AT aja kan 0,28. Jadi bisa 0,5, 0,6 ATA baru sebelum melanjutkan kenaikan yang lebih lanjut. Kapitalisasinya 96,6 triliun dengan pemegangnya sudah naik lagi, ini udah 468.000K. Jadi 1000 holder tiap hari tanpa terkecuali PP. Ini sangat luar biasa ya. Jadi PP akan jadi koin yang blue chip saya rasa. Ini berita yang menarik. 17 triliun token keluar dari bursa. Terobosan bullish di depan mata. Ini saya rasa BlackRock yang info kemarin borong ETH banyak dan kemudian akan borong PP ya. Sampai 17 triliun token keluar dari bursa, terobosan bullish di depan mata kawan. Wah mantap, PP menunjukkan tanda-tanda kepercayaan holder yang kuat. Analisis
menyoroti faktor-faktor kunci yang mengarah pada potensi terobosan besar. 17,9 triliun token keluar dari bursa ataupun exchange harus keluar besar sejak 16 Juli mengurangi tekanan jual dan mengisyaratkan sentimen holder yang bullish. Waduh, risiko jual rendah, rasio MVRP pada plus 12,24% menunjukkan keuntungan ringan tidak cukup untuk menjual massal. Terobosan web PP berada pada batas pola web yang kritis, penutupan di atas 0,001497 bisa memicu pergerakan signifikan. Wah, terobosan besar akan segera terjadi. 17 triliun keluar dari bursa ataupun exchange, saya rasa ini BlackRock. Wah, mantap, PP telah diam-diam kembali naik ke 0,0011435, mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir, mendapatkan kembali momentum bullish setelah bangkit dari zona support. Oh, mantap jaya kawan. Kita harus yakin koin yang kita punya ini yang menarik di sini. BlackRock, Pay, ETH, dan PP all season 2025 segera terjadi. Ini baru di awal ya. Kalau udah orang ini udah ngamuk ini membeli segala macam, ini orang doyan di koin apapun dia sikat. Dia sejarahnya dulu tahun 2021 itu belum masuk kripto, dia masih sama JP Morgan itu masih ya dibilang kripto haram gitu, dia belum mau. Dia masuk tahun 2022 setelah bear, kayaknya apesnya dia itu kerjasama dengan Bookman, FTX Crypto, Bakwan tuh. Kemudian dia ikut projectnya hancur semua. Ya, si kriptonya hancur, BlackRock ternyata uangnya BlackRock hancur ya, dimainkan buat itu apa kemarin yang level 3 kali lipat yang ada di Indo. Dakto Crypto itu kan modalnya BlackRock ya, dikadalin sama si FTX ribu. Ini bangkit ya, ini masuk lagi kemudian bikin ETF BTC. Dan ini apapun sebetulnya belum paham kripto, ini duitnya aja yang banyak, cuma dia biasanya ada timnya yang ahli apa namanya analisa ataupun dengan riset prabayar yang mahal. Kalau yang dekat dia mengatakan masuk PP ya masuk PP, dia bilang masuk SIBA masuk SIBA, dia tuh kongkong nggak, duitnya banyak, belum paham kripto dia sebetulnya. Duitnya aja yang banyak, tapi karena sekarang orang cerdas bisa dibeli sama dia, makanya ETF support BTC pun langsung disetujui. Dari zaman tahun 2017 ETF itu sudah bergulir tuh, sudah diajukan ke SEC tapi selalu ditolak. Dengan kemunculan BlackRock ya, yang namanya ini yang menguasai AS itu sebetulnya ini mafia uang di sana itu, yang negara kapitalis itu BlackRock. Akan terjadi all season bener kalau BlackRock sudah ngokrok begini ETH by PP sampai 17 triliun. Mau apa? Tunggu saja. Ternyata semua itu ada kesepakatan, nggak ngasal kawan. Harga berapa pun ada kesepakatan ya. Sudah menjadi raja meme coin ini PP ya, nggak perlu kalian takut, kalian ragu ya. Pokoknya akan terjadi pergerakan besar PP lah, kalian sabar saja ya. Kemudian di pencarian Google ini PP luar biasa kawan. Ini kita lihat di pencarian Google ya. Nih, ini ada persetujuan kawan. Jadi harga akan naik berapa pun ada persetujuan. PP capai kapitalisasi pasar 5 miliar US dollar setelah persetujuan Binance ya. Jadi setelah persetujuan Binance ya, kalau Binance sudah nyetel RP1, RP5, RP10 bisa saja, nggak usah khawatir. Kapitalisasi pasar PP kembali di atas 5 miliar US dollar setelah mencapai titik terendah 2,6 miliar US dollar pada bulan Maret. Harga naik dalam 24 jam ini. Penembusan tren turun utama
pada 10 Juli dengan target sekian-sekian 0,00016 penembusan terkonfirmasi untuk saat ini. Para investor paus sedang mengunci keuntungan. NVT mengindikasikan harga mungkin terlalu tinggi. Perhatikan baik-baik. Belum tinggi ya, menurut saya itu belum, masih akan terbang ke atas lagi. Ini ya, pencarian Google menunjukkan meningkatnya HIP. Jika Anda serius mempertimbangkan Google Trend dan untuk meme coin, mungkin Anda harus mempertimbangkan lonjakan minat terhadap PP cukup signifikan. Angkanya melonjak menjadi 92%, naik dari 42% yang sebelumnya sepi, menunjukkan banyak orang-orang mulai mencari-cari lagi, mungkin bertanya-tanya apa mereka melewatkan titik terendahnya. Wah, benar-benar PP lagi ini ya, booming. Pencarian Google yang tadinya 42% meningkat menjadi 92%. Minat adalah segalanya dalam dunia meme coin. Ketika orang banyak bicara, harga biasanya mendengarkan. Dogecoin adalah contoh sempurna. Harganya berada di angka 65 dan terus naik. Jadi ini bukan hanya tentang PP, ada sesuatu yang sedang terjadi di seluruh dunia. Mantap. Jadi PP lagi betul-betul just ya. Juga kita harus cerdas. Koin PP ini depth-nya itu nggak megang depth-nya. Ini yang sangat menarik menurut saya. Kita perlu simak ini. Depth-nya itu nggak megang, kawan. Jadi jarang koin-koin yang seperti ini. Bahkan PP ini menjadi penggerak pasar. PP mampu menggerakkan pasar. Bagaimana enggak yang lain market cap-nya kecil, tapi PP sampai ratusan triliun. Ini sangat menarik menurut saya. Kita lihat di sini. Ini sangat mantap. PP ini betul-betul memahami PP ya, kesederhanaan bertemu viralitas. PP adalah token ERC20 tanpa pra penjualan, tanpa pajak, tanpa token yang dipegang tim. Ini yang menarik. Jadi kalau yang lain kan presale, pra penjualan, airdrop, kemudian dibanting. Ini nggak ada. Hanya inilah koin satu-satunya selama saya bermain dari tahun 2013 ketemu koin seperti ini, yang mana timnya nggak memegang. PP adalah token ERC20 tanpa pra penjualan, tanpa pajak, dan tanpa token yang dipegang tim. Apakah nggak hebat? Proyek ini berkembang pesat berkat keterlibatan komunitas dan sifat viral meme. Meskipun diluncurkan tanpa peta jalan, lintasan, harga, dan pengaruhnya telah menggambarkan kisah menarik tentang budaya terdesentralisasi. Apa benar ini desentralisasi? Saya rasanya BTC, tapi ini betul. Kekuatan inti PP dijelaskan tidak seperti banyak altcoin dengan kasus penggunaan yang rumit. PP berkembang karena kesederhanaannya. Desentralisasi pertama ada di PP. Oh benar, untuk meme coin, untuk koin BTC ya. Tim melepaskan kepemilikan kontrak dan membakar token kumpulan likuiditas, memberikan token tersebut hidup atau mati di tangan para pemegangnya. Itulah desentralisasi murni tanpa filter. Mantap. Apakah ini ada hubungannya info-info yang masuk ke Paspro dari luar negeri sana yang katanya akan jadi mengulang sejarah BTC di 1 dekade ke depan? Dulu awalnya BTC juga meme coin, kemudian sampai ada 11 Mei atau kalau nggak salah ya, saya agak lupa, ada namanya Hari Pizza Day, memperingati hanya satu Bitcoin dulu hanya ditukar sama satu loyang pizza saja. Nggak ada harganya dulu meme coin. Bener, ini PP dengan desentralis, cuma beda pasokan saja. Kalau BTC akan diputar jam waktu tahun 2021
tahun 2013 kan nggak mungkin ada BTC baru mau nyangin BTC, nggak bisa, terseleksi alam BTC ya itu satu dah Bitcoin itu. Kalau mau bikin lagi sejarah terulang lagi cuannya ya, untuk membuat meme coin baru yang seperti BTC, tapi bukan BTC ya, maksudnya meme coin BTC-nya meme coin ya bisa. Kalau BTC itu betul-betul Bitcoin utama, umpama ini meme coinnya BTC ya bisa, meme coinnya BTC gitu loh, bisa meme coinnya BTC. Kemudian semua mereka yang kontrol, kalau BTC nggak laku, nggak ada yang membeli, apakah BTC kayak sekarang? Ya tidak, karena BTC desentralisasi, tergantung supply and demand. Itu yang penting, tidak ada campur tangan debtnya tahu-tahu jual saja, itu enggak sesuai supply and demand. Ya kalau ketika PP sudah desentralisasi, pertama tim melepaskan kepemilikan kontrak dan membakar token kumpulan likuiditas, membiarkan token tersebut hidup atau mati di tangan para pemegangnya, itulah desentralisasi murni tanpa filter, pantesan G-Set borong besar-besaran di PP. Inilah yang fundamentalnya bagus ya, ini dia PP, bukan sembarang meme coin saya rasa kawan ya. Jadi mengapa PP menjadi tren saat ini? Musim koin meme yang kembali bergulir telah membuat PP kembali relevan. Berikut alasan kembali menjadi sorotan: minat retail yang menguat, investor baru melihat PP sebagai titik masuk dengan hambatan rendah dan potensi keuntungan yang besar. Wah, betul-betul banyak sekali kalau saya baca tiket ya. Mungkin itu aja. Kemudian mengenai gembar-gembar si Trump ini kita sampaikan juga, si Katram ini piye Katram ini. Oke sebentar kawan, di sini Katram ini kalau sampai masuk ini cocok ini ya. Trump mengatakan suku bunga harus 1%. Apakah keputusan Powell bermotif politik? Ya bukan bermotif politik, kalau saya bermotif perutnya dia. Wong dia orang kripto, dia akan jadi kripto, dan tentunya kalau bermotif politik ya memang iya dia harus membalas jasa dengan orang-orang kripto. Dia mengatakan sendiri, sebelum dia mengatakan ya saya bilang ini presiden kripto. Saya agak takut, ternyata dia dalam konferensi pers mengatakan bahwa dia presiden kripto. Ternyata betul omongan saya, karena memang kalau nggak ada diangkat kripto, dia jadi apa sekarang? Dagang some kali, ataupun dagang gorengan. Ya iya, waktu dia BTC, USDT, Ethereum waktu pencalonan ini dia disumbang dari orang-orang kripto. Elon Musk ditikung. Powell dilawan. Ya ini mantap. Trump dilaporkan mempertimbangkan untuk memecat ketua Fed Jerome Powell yang menyebutkan terlambat karena tidak memangkas suku bunga pada tahun 2025. Meskipun ada tekanan suku bunga, kebijakan Powell sebesar 4,3% sejalan dengan kondisi ekonomi saat ini, pertumbuhan lapangan kerja yang stabil dan inflasi yang berkelanjutan. Pemecatan Powell kemungkinan akan membuat pasar ketakutan menaikkan suku bunga jangka panjang dan merusak tujuan ekonomi Trump sendiri. Wah, persetujuan Presiden Donald Trump yang masih berlangsung dengan ketua Fed Jerome Powell kembali memanas. Menurut laporan, Trump baru-baru ini melakukan jejak pendapat dengan sekelompok anggota DPR dan Partai Republik mengenai apakah ia harus memecat Powell, bahkan sampai membagikan draft surat pemberhentian. Meskipun rasa frustasi Presiden bukanlah hal baru, menindaklanjuti dapat berdampak buruk secara politik, ekonomi, dan finansial. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap maju terus. PP kelihatannya akan jos ya, akan menjadi besar, mudah menjadi koin blue chip yang mana debtnya tidak megang koinnya ya, koin desentralis penuh dan sesuai supply and demand, semua maju dan matinya sudah dilepas, diberikan untuk semua pemegangnya.
Ini langkah koin-koin sang seperti ini, kalian hold saja. Kalau betul-betul nanti satu dekade ke depan menjadi luar biasa, mengulang sejarah BTC, saya rasa bisa terjadi di dalam kripto, tidak ada yang tidak mungkin. Namun demikian, kalian tetap dior, riset sendiri, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun hancur mendadak. Risiko Mas Bro nggak tanggung, ditanggung penumpang, ditanggung masing-masing. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, selebihnya kalian riset sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap nunggu cuan PPRP1 yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.